Ini nih HP flagship punya kamera sampai 108 megapiksel. Ngecasnya cepat banget sampai 120 watt. Gila bener. Ini dia nih HP-nya. Xiaomi 11T Pro. Nih guys, HP ini HP Pro. Taulah kalau udah ada embel-embel Pro kayak gini, udah pasti yang the best of the best. Punya layar cakep, chipset cakep, kamera cakep, sampai ngecas aja cakep bener ini HP-nya. HP ini awal rilis di September 2021 di harga 7.500.000. Ya udah, kita lihat aja dulu dah. Yang pertama dari desainnya yang menurut gua malah biasa aja. Iya, soalnya dari bahan materialnya tuh mirip banget sama pendahulunya si Mi 10T Pro yang bahannya tuh mengkilap mirip kaca. Warnanya juga mirip. Makanya bahan kayak gini tuh rentan banget ninggalin sidik jari. Terus rada-rada licin gimana gitu. Udahlah, ini mah dipakein case aja biar lebih aman gitu. Yang bedain di sini tuh cuma modul kameranya yang ada bulatan besar di bagian atas dan bawah modulnya. Terus ada kamera yang ukurannya kecil di tengahnya nih. Nah, kalau kalian lihat lebih detail lagi nih, di bagian belakang sini tuh permukaannya ada kayak guratan kayak arsiran metal brass. Nah, sama Xiaomi ini dinamain Meteorite Grey. Bodinya tuh juga keker gede, mirip sama 10T Pro, beratnya di 204 gram. Buat megang pakai satu tangan rada ribet, nggak nyampe tangan gua. Jadi suka pakainya dua tangan buat operasiin biar lebih enak dan nggak takut jatuh kalau cuma pakai satu tangan, ya nggak? Cuma yang ini punya audio speaker stereo dari Harman Kardon. Suaranya juga enak didengerin kok. Mau dipolin tuh, masih enak juga suaranya. Jelaslah kualitasnya dari Harman Kardon, nggak main-main di sini. Terus apalagi ya? Oh iya, HP ini udah punya sertifikasi tahan percikan air dan debu IP53. Cuma buat gua yang nggak nahan itu, di bodinya sih yang gede gini. Untungnya seri Xiaomi yang baru-baru ini punya desain yang nggak ngandelin bodi keker dan gede kayak gini. Jadinya masih enak untuk dipegangnya. Lanjut buat layarnya yang berukuran 6,67 inci. Layarnya di sini tuh udah di-upgrade. Soalnya sebelumnya kan di Mi 10T Pro masih pakai panel IPS. Nah, yang ini nih di 11T Pro udah pakai panel AMOLED yang punya resolusi FHD+. Dan sama juga udah punya refresh rate di 120 Hz. Refresh rate-nya ini juga udah adaptif ya, buat efisien di daya tahan baterainya. Nah, yang terakhir, layarnya juga udah dilapisin sama Corning Gorilla Glass Victus. Oke, kita lanjut aja ke bagian sini nih. Di dalam HP-nya tuh yang pakai chipset kencang dari Snapdragon 888, chipset papan atas waktu dulu. Dan yang ini nih, yang lagi gua pakai nih, punya RAM 12 GB yang bisa di-expand sampai 3 GB. Terus ada storage di 256 GB. Gue tes di beberapa game berat, masih bisa dipakai di settingan medium sampai di tinggi untuk game kayak Genshin Impact. Di game ini masih enak banget dimainin. Untuk efek panasnya sih yang gue rasain masih tergolong rendah ya. Dan masih bisa gue toleransi kok. Untuk skor Antutunya kalian bisa lihat di sini ya. Tuh, sekitaran 500 ribuan kan? Masih good lah. Buat scroll dan multitasking juga masih lancar banget. Buat baterainya yang punya kapasitas 5000 mAh, menurut gua ini cukup banget buat kalian yang suka pakai seharian. Buat kerja, balas chat, sosmed, sampai ngegame, baterainya ini kuat sampai 12 jam. Nah, yang bagusnya itu, HP ini punya fitur fast charging di 120 watt Xiaomi Hypercharge. Jadi HP-nya bisa keisi penuh dari 0 ke 100% nggak sampai 40 menit. Mantap kan? Tuh yang suka nyari HP biasanya juga lihat nih fitur fast charging sebelum beli. Karena ini termasuk penting menurut gua. Buat OS-nya 11T Pro ini udah sampai di MIUI 13 berbasis Android 12. Untuk tampilannya sih menurut gua masih Xiaomi banget yang warna-warni ikonnya. Masih tetap ada bloatware-nya tapi ya ini guys. Jadi kalian kalau lagi gabut ya mending uninstalling aja dah tuh app-app yang nggak guna. Biar lebih lega dan lebih kencang lagi performa HP-nya. Oh ya, HP ini masih tetap punya infrared ya. Buat kalian yang perlu aja sih tapi. Terus ada NFC-nya juga. Yang terakhir nih di sektor kameranya yang punya ProGrade Triple AI kamera. Pertama di kamera utamanya yang punya sensor 108 megapiksel, kedua 8 megapiksel ultrawide, ketiga 5 megapiksel telemakro. Pas gua jajal nih ya, di mode foto biasanya kayak gini, terus gua sandingin sama foto yang gua hidupin mode HDR-nya, hasil fotonya menurut gua masih memuaskan. Hasil fotonya bagus. Terus gua cobain nih kamera makronya, mode super makro. Weh, lihat nih, dapat banget kamera makronya ya guys. Dan untuk ultrawide-nya juga masih bagus hasil fotonya.
Kayak di foto ini. Untuk kamera bokehnya rapih. Dan AI-nya itu bisa dapetin detailnya juga. Mantap lah ini. Buat kamera depannya yang punya resolusi di 16 megapiksel juga bisa hasilin foto yang bagus kok. Menurut gua hasil kameranya berkelas dan bagus. Cocoklah buat HP flagship kayak gini. Untuk perekaman videonya 11T Pro ini resolusinya bisa sampai 8K 30 fps. Hebat nih HP. Nih yang penasaran sama 8K 30 fps, gua kasih lihat. Untuk mode video yang nyamannya sih menurut gua masih ada di 4K 60 fps. Detail dan stabilnya masih dapat. Video dari kamera depannya cuma bisa di 1080 60 fps. Hasilnya sih bagus ya, standar lah ya. Nah gimana? Bagus juga kan? Iyalah, slogannya aja Cinema Geek. Jadinya kalian udah pasti bisa lihat sendiri dah tuh kemampuannya. Nah, itu tadi ya Xiaomi 11T Pro. Kesimpulan dari gua sih, ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang emang lagi nyari HP flagship second, cuma berkualitas dari segi spek yang emang mumpuni banget. Dari RAM 12GB yang bisa ditambah, layar AMOLED 120Hz, chipset kenceng, triple 8 dan udah 5G ya. Baterai gede, pengisian cepat. Nah, semua itu ada di sini nih. Ini mah labelnya must buy. Dengan harga secondnya yang ada di teman ponsel, di harga 5.199.000, link pembelian udah gue taruh tuh di bawah. Nah itu tadi ya, review gue tentang HP ini. Kalau kalian suka atau apapun ada opini tentang HP ini, pokoknya bisa tulis aja di kolom komentar atau bisa like dan subscribe channel teman ponsel. Semoga kita bisa bikin konten-konten yang kayak gini lagi ya, buat kalian yang keren-keren. Gue Ian, cabut! You